Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Mahendra, kemudian rekan saya Lucy Kurniasari, dan ada Angel Intan Syafitri, dan teman saya yang satu lagi yaitu Made Ayu Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian belajar, kemudian pembelajaran konvensional dan pembelajaran non-konvensional. Pengertian belajar. Belajar adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa dan yang bersifat menetap. Ada 4 ciri-ciri belajar, yaitu perubahan, bersifat permanen, kemudian adanya usaha, dan perubahan karena proses belajar. Aspek belajar atau tujuan belajar dibagi menjadi 3 bagian atau domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, domain psikomotor. Pembelajaran konvensional. Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau sering disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah, metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas dan latihan filsafat. Yang mendasari pembelajaran konvensional adalah behaviorisme dalam penganutnya objektisme. Materi yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran konvensional. Yang pertama, kelebihan. Berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Menyampaikan informasi dengan cepat, membangkitkan minat akan informasi, dan mengajari peserta didik yang cara belajar terbaiknya agar mendengarkan dan mudah digunakan dalam proses pembelajaran. Dan kekurangan dalam metode pembelajaran konvensional ini diantaranya kegiatan belajar hanya memindahkan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Tugas guru hanyalah memberi tugas dan tugas peserta didik hanya menerima. Pembelajaran konvensional cenderung mengkotak-kotakan peserta didik. Kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada hasil daripada proses. Yang selanjutnya itu ada pembelajaran non-konvensional. Pembelajaran non-konvensional ini adalah metode pembelajaran yang berbeda dari metode pembelajaran konvensional. Contoh pembelajaran non-konvensional yang dapat dilakukan itu adalah yang pertama e-learning, yang kedua metode active learning, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran non-konvensional ini dapat membantu siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang berikutnya itu konsep pendidikan non-konvensional menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu guru sebagai fasilitator, observer, dan desainer. Yang kedua, pengajaran itu menggunakan metode active learning. Yang ketiga, memperhatikan keunikan atau kebutuhan anak didik. Yang keempat, ada sanksi. Nah, walaupun anak didik diberikan kebebasan seluasnya, orang tua tak perlu khawatir anaknya jadi kebal terhadap kepatuhan dan kedisiplinan. Yang kelima, memiliki halaman sekolah sebagai tempat bermain dan bereksplorasi yang memadai. Demikianlah hasil paparan video dari materi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.